Garnacho terbuang MU, Chelsea siap menampung. Shea Lacy, bocah ajaib Manchester United yang bikin keluarga penggemar Liverpool berbalik dukung setan merah. Rekrutan yang lebih baik dari Rodrigo, Liverpool pimpin perburuan bintang kuat senilai 993 miliar rupiah. Ditendang Chelsea dan ditolak The Gunners, Raheem Sterling justru bersiap bangkit di Liga Champions. Marcus Rashford datang, 3 pemain muda Barcelona ini jadi korban. Pelatih Real Madrid akan depak 5 pemain, winger Brasil CS Vini masuk list. Timnas Indonesia U23 didiskualifikasi dari Piala AFF U23 2025 dan dihukum FIFA. Resmi, PSSI tolak pemain keturunan ini bela Timnas Indonesia di ronde 4. Selamat datang di channel Berita Bola Terbaru, pusatnya berita bola paling update. Dari kabar transfer panas, hasil pertandingan terkini, sampai gosip hangat dunia sepak bola, semua kami sajikan lengkap untuk Anda. Garnacho terbuang MU, Chelsea siap menampung. Alejandro Garnacho, pemain muda berbakat Manchester United, diambang kepindahan. Chelsea menjadi klub terdepan yang berminat mengamankan jasanya. Meskipun transfer ini bergantung pada penjualan beberapa pemain kunci Chelsea seperti Christopher Nkunku dan Nicholas Jackson. Nilai transfer Garnacho pun telah diturunkan dari 70 juta pound menjadi 40 juta pounds. Menandakan bahwa pemain asal Argentina ini mungkin bukan lagi bagian utama rencana Manchester United untuk musim depan. Meskipun Aston Villa dan beberapa klub Arab Saudi juga tertarik, Garnacho dikabarkan lebih memilih melanjutkan karirnya di Liga Champions dan tetap di Premier League. Situasi ini menunjukkan betapa dinamisnya dunia sepak bola modern, di mana masa depan pemain muda berbakat seringkali tak terduga. Kita nantikan perkembangan selanjutnya dan kemana petualangan Garnacho akan berlabuh. Shea Lacy, bocah ajaib Manchester United yang bikin keluarga penggemar Liverpool berbalik dukung setan merah. Seorang pemain muda Manchester United telah mencuri perhatian dunia sepak bola. Kisahnya unik. Berasal dari keluarga pendukung setia Liverpool, ia justru meniti karir di Akademi Manchester United dan kini berada di ambang debut tim utama. Keahliannya dalam mengolah bola, yang diibaratkan seperti flip-flap ala Ronaldinho, telah memikat banyak penggemar. Perjalanannya selama 14 tahun di akademi menunjukkan dedikasi dan bakatnya yang luar biasa. Meskipun masih muda, Lacy telah menunjukkan potensi besar dan siap untuk bersaing di level tertinggi. Perjalanan dari penggemar Liverpool hingga menjadi bintang muda Manchester United merupakan bukti kerja keras dan talenta yang dimilikinya. Kita nantikan kiprahnya selanjutnya di kancah sepak bola profesional. Rekrutan yang lebih baik dari Rodrigo, Liverpool pimpin perburuan bintang kuat senilai 993 miliar rupiah. Liverpool di bawah arahan manajer Arne Slot tengah membangun skuad yang lebih kuat setelah keberhasilan menjuarai Liga Primer musim lalu. Meskipun kehilangan Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid, kedatangan Milos Kerkez, Jeremy Frimpong dan Florian Wirtz telah memperkuat tim. Klub ini juga mengincar Mark Guehi, bek tengah Crystal Palace dengan harga sekitar 993 miliar rupiah. Sebuah rekrutan yang dianggap lebih baik daripada Rodrigo. Selain itu, Liverpool sedang dalam proses merekrut Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Namun juga mempertimbangkan penjualan beberapa pemain seperti Darwin Núñez dan Luis Diaz. Penggantian Diaz jika terjadi, mungkin akan melibatkan pemain-pemain seperti Rodrigo atau Anthony Gordon. Tetapi fokus utama Liverpool saat ini tampaknya memperkuat lini pertahanan. Secara keseluruhan, Liverpool menunjukkan ambisi besar di bursa transfer musim panas ini, membangun tim untuk mempertahankan kesuksesan mereka. Ditendang Chelsea dan ditolak The Gunners, Raheem Sterling justru bersiap bangkit di Liga Champions. Setelah melewati masa sulit bersama Chelsea dan Arsenal, Raheem Sterling bersiap untuk bangkit di Liga Champions Eropa. Meskipun didepak dari Chelsea oleh pelatih Enzo Maesca yang lebih menyukai tipe winger berbeda, dan masa pinjamannya di Arsenal kurang memuaskan, hanya 1 gol dari 28 penampilan. Sterling menarik minat klub Liga Champions Eropa. Chelsea siap melepasnya dengan harga 20 juta pounds. Ini adalah kesempatan bagi Sterling untuk membuktikan kembali kemampuannya di level tertinggi, mungkin bahkan di luar Inggris untuk pertama kalinya dalam karir profesionalnya.
Langkah ini bisa menjadi penebusan bagi pemain berpengalaman yang pernah merasakan final Liga Champions dan 2 kali masuk Champions League Squad of the Season. Marcus Rashford datang, 3 pemain muda Barcelona ini jadi korban. Kedatangan Marcus Rashford ke Barcelona menandai babak baru bagi klub Katalan tersebut, di bawah arahan pelatih Hansi Flick. Langkah ini meskipun menggembirakan bagi para pendukung, ternyata berdampak pada beberapa pemain muda. 3 pemain, Juan Hernandez, Jan Virgili, dan Laundry Fare, dikembalikan ke tim Barca Athletic sebagai bagian dari perampingan skuad yang dilakukan oleh Flick menjelang tur pramusim di Asia. Keputusan ini mencerminkan strategi Flick dalam membentuk tim yang lebih ramping dan kompetitif. Sementara itu, beberapa pemain senior juga absen dalam tur tersebut karena cedera atau untuk menyelesaikan urusan transfer. Meskipun beberapa pemain muda harus berguguran, kesempatan tetap terbuka bagi talenta muda La Masia lainnya untuk menunjukkan kemampuan mereka dan merebut tempat di tim utama. Tur pramusim di Jepang dan Korea Selatan akan menjadi ujian bagi para pemain muda yang tersisa untuk membuktikan diri mereka layak bersaing di level tertinggi. Pelatih Real Madrid akan depak 5 pemain, winger Brasil CS Vini masuk list. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, merencanakan perubahan besar dalam skuadnya menjelang musim 2025/2026. Kekecewaan atas hasil Piala Dunia Klub 2025, di mana Real Madrid gugur di semifinal, menjadi landasan evaluasi ini. Sumber dari Marca menyebutkan 5 pemain yang dinilai kurang memberikan kontribusi maksimal dan berpotensi dilepas. Rodrigo, pemain asal Brasil, menjadi salah satu yang masuk dalam daftar tersebut. Minimnya menit bermain dan ketidaksesuaian dengan taktik Alonso menjadi alasannya. Raul Asensio, yang sebelumnya menunjukkan perkembangan sebagai bek tengah, juga masuk dalam pertimbangan karena sejumlah kesalahan fatal selama turnamen. Fran Garcia juga mendapat peringatan untuk meningkatkan performanya. Keputusan ini mencerminkan komitmen Alonso untuk membangun skuad yang lebih solid dan efektif. Meskipun keputusan ini berat, langkah ini dinilai penting untuk masa depan Real Madrid. Evaluasi ini tidak hanya fokus pada performa individu, tetapi juga pada kesesuaian pemain dengan strategi tim secara keseluruhan. Kita beralih ke berita bola Timnas Garuda Indonesia. Timnas Indonesia U23 didiskualifikasi dari Piala AFF U23 2025 dan dihukum FIFA. Usai bendera Malaysia dibalik fans, media negeri jiran bilang begini. Insiden pengibaran bendera Malaysia terbalik oleh sebagian supporter Indonesia di Piala AFF U23 2025 telah menimbulkan konsekuensi serius. Diskualifikasi Timnas Indonesia U23 dari turnamen dan sanksi dari FIFA menunjukkan betapa pentingnya menghormati simbol-simbol kenegaraan negara lain. Insiden ini, meskipun dilakukan oleh sebagian kecil supporter, telah merugikan citra Indonesia di mata internasional dan menyebabkan ketegangan diplomatik dengan Malaysia. Analisis mendalam menunjukkan kurangnya pemahaman akan sensitivitas budaya dan etika supporter. Kejadian ini menuntut evaluasi menyeluruh atas edukasi dan sosialisasi mengenai perilaku supporter yang baik dari PSSI maupun pemerintah Indonesia. Pentingnya dialog dan kerjasama antara kedua negara untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali hubungan yang harmonis juga tak dapat diabaikan. Kedepan, langkah-langkah preventif dan edukatif yang konkret harus segera diterapkan. Pentingnya sportivitas dan rasa hormat antar negara harus ditekankan kepada seluruh supporter Indonesia. Semoga insiden ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dan menjadi momentum untuk membangun hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia. Resmi, PSSI tolak pemain keturunan ini bela Timnas Indonesia di ronde 4. PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir
telah memutuskan untuk fokus pada naturalisasi pemain keturunan yang berposisi striker untuk memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini didasarkan pada penilaian bahwa lini belakang dan tengah timnas sudah cukup terisi dengan pemain berkualitas, baik dari pemain inti maupun pelapis. Meskipun terdapat beberapa pemain keturunan di posisi lain yang berpotensi, PSSI memprioritaskan posisi penyerang yang dinilai masih membutuhkan tambahan kekuatan. Proses naturalisasi pemain penyerang yang kemungkinan besar adalah Mauro Zizalstra akan segera dimulai setelah Erick Thohir melaporkan rencana ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan dukungan dari pemerintah dan DPR. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan penting melawan Saudi Arabia dan Irak di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, serta pertandingan persahabatan melawan Lebanon dan Kuwait di FIFA Matchday September mendatang. Dengan fokus pada penguatan lini depan, PSSI berharap dapat meningkatkan performa timnas Indonesia di kancah internasional. Nah, demikian berita sepak bola terbaru yang dapat kami sajikan. Bagaimana menurut sobat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.